Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatun Naimah dari kelas 3 Prodi PGMI kelas 3B dengan NIM 2103096053. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang argumentasi konsep penelitian dalam pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang argumentasi konsep penelitian dalam penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Nah, dapat diingat bahwa di perkuliahan juga pernah disampaikan oleh Bapak Ubaidillah. Dapat juga diketahui bahwa pengetahuan kualitatif itu merupakan penelitian yang mengedepankan proses daripada hasil, sehingga bagi peneliti itu mudah untuk mendeskripsikan suatu kegiatan di lapangan. Nah, untuk melakukan proses penelitian ini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti itu adalah penentuan judul. Jadi, sebelum melakukan sebuah penelitian itu terlebih dahulu menentukan judul. Untuk penelitian kualitatif ini itu judulnya bisa juga diubah, seperti pada kasus Verdi Sambo kemarin itu bisa dikatakan bahwa itu sebuah kasus penipuan, pelecehan, bahkan bisa juga pembunuhan. Berbicara masalah penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam sama dengan berbicara dengan tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa pendidikan, budi pekerti, dan akhlak adalah jiwa dan tujuan dalam pendidikan Islam. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Muhammad Atiyah Al-Abasyari misalnya, mengatakan bahwa pendidikan, budi pekerti, dan akhlak adalah jiwa dan tujuan dalam pendidikan Islam. Sebagaimana pula dikatakan oleh Abudin Nata yang berpendapat bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam itu adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim. Nah, barusan tadi kan saya menyinggung sedikit tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Sekarang penjelasan saya mengenai metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam itu sendiri. Sebelumnya saya itu mengambil tema pembinaan akhlak siswa melalui bengkel iman sebagai upaya pembentukan karakter religius di SMA Negeri 1 Besuki Situbondo. Nah, yang telah diteliti oleh salah satu mahasiswa dari IAIN Jember yang bernama Nurdiana Khotifah. Nah, dari sedikit penyampaian saya di awal tadi, maka usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan, melalui berbagai macam metode itu harus terus dikembangkan. Hal ini itu harus terus dilakukan agar menciptakan generasi-generasi muda yang milenial, generasi-generasi yang akan menjadi penerus di negara Indonesia ini, di negara kita, menjadikan generasi ini memiliki karakternya ini menunjukkan bahwa akhlak itu memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata menjadikan terbentuknya pribadi muslim yang berakhlak mulia. Namun,
ada juga sedikit tentang perbedaan dengan metode pembinaan yang telah digunakan di SMA Negeri 1 Situbondo. Besuki ini berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya yang hanya lebih banyak menitik beratnya pendalaman pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Pendalaman pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak siswanya dengan menggunakan metode reward dan punishment saja. Nah, di sini SMA Negeri 1 ini, Negeri 1 Besuki dari Situbondo ini memiliki Bengkel Iman, sebuah program andalan sebagai metode pembinaan akhlak para siswanya agar siswanya ini selalu berada dalam situasi yang terkendali. Proses penelitian kualitatif ini dari peneliti ini sendiri memiliki tujuan-tujuan khusus guna memenuhi langkah-langkah dari penelitian kualitatif ini itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti ini diantaranya itu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan akhlak melalui Bengkel Iman sebagai upaya pembentukan siswa yang religius, nilai ilahiyahnya atau hablum minallah, di mana di SMA Negeri 1 Besuki Situbondo tahun ajaran 2017-2018. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti ini. Dari yang sudah diteliti, yang telah diteliti oleh salah satu mahasiswa dari IAIN Jember ini yang bernama Khotifah ini, di antaranya memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya ini harus peneliti ini harus mempunyai hasil dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran guna memperkaya ilmu dalam bidang pendidikan, terutamanya itu untuk metode pembinaan akhlak siswa dan pembentukan karakter yang religius pada siswa. Nah, itu tadi kan manfaat teoritisnya. Yang manfaat praktisnya itu terbagi menjadi 4. Manfaat praktis bagi peneliti, manfaat praktis bagi lembaga yang diteliti, manfaat praktis bagi IAIN Jember, dan yang terakhir itu bagi masyarakat. Manfaat praktisnya yang bagi peneliti itu adalah sebagai upaya pembentukan diri khususnya pada dimensi akademik. Yang kedua itu menjadikan salah satu tolak ukur dalam kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga itu sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di kampusnya. Kampusnya IAIN Jember ini ya. Yang kedua ini bagi lembaga yang diteliti. Nah, yang diharapkan bagi lembaga yang diteliti itu manfaat praktisnya itu diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdiana Khotifah ini, diharapkan penelitian dapat memberikan masukan
peneliti ini memberikan masukan bagi sekolah sebagai acuan dan bahan pertimbangan terutama pendidikan mengenai akhlak dan karakter siswa. Jadi yang ketiga ini berbagi manfaat teoritisnya bagi IAIN Jember. Sebagai bahasan informasi pengetahuan yang aktual itu juga bisa. Kemudian ada yang keempat itu manfaat praktis bagi masyarakat. Manfaatnya itu sebagai informasi yang aktual serta kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya bagaimana pentingnya akhlak dan karakter siswa atau anak di kehidupan masyarakat. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.